Life simple. Mari menjadi pribadi yang sederhana dalam penampilan, tetapi luar biasa dalam pengabdian. Mari belajar menjadi manusia yang sederhana dalam ucapan, tetapi istimewa dalam tindakan. Mari menjadi pribadi yang low profile, tetapi high quality. Ahmad Rifai Rifan. Dalam bukunya yang berjudul Life Simple, Give Love, Make History, Ahmad Rifai Rifan mengulas tentang hidup sederhana. Life simple. Bukankah teknologi yang berkembang pesat harusnya membuat hidup kita terasa lebih mudah dan menyenangkan? Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Perkembangan teknologi justru membuat kita merasa kekurangan waktu, kekurangan ruang, dan semakin mudah terjangkit stres. Ada yang sibuk kerja sampai lupa menikah. Ada yang sudah menikah tapi jarang di rumah. Ada yang sering di rumah tapi jarang bersama. Ada yang selalu bersama tapi tak bercengkrama. Kok bisa? Karena gadget menyibukkan keduanya. Itulah contoh sederhana dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang menggeser indahnya romantisme dalam hubungan keluarga. Belum dampak lain yang lebih mencengangkan. Karena teknologi, kita tiba-tiba merasa membutuhkan dan ingin memiliki semuanya. Karena iklan yang membanjir, kebutuhan tersier seolah menjadi primer. Akhirnya, kita membeli yang tak kita butuh. Tak hanya itu, pikiran kita juga semakin penuh informasi yang tak penting bagi hidup kita. Di era informasi ini, kita setiap saat merasa butuh membaca berita terbaru, baik di website maupun media sosial. Otak kita diserbu dengan informasi yang tanpa batas. Akhirnya, beberapa dari kita merasa terlalu penuh baik dari segi fisik maupun mental. Rumah yang harusnya menjadi hunian yang lapang dan mendamaikan justru menjadi gudang barang yang kita beli karena motif keinginan, bukan kebutuhan. Informasi yang harusnya mencerdaskan pikiran dan meluaskan cara pandang kita terhadap kehidupan justru menjadi sumber keruwetan baru yang membuat jiwa kita mudah terjangkit stres dan penyakit lainnya. Maka, tuntutan untuk menyederhanakan kehidupan sudah tidak bisa ditunda lagi. Kita harus menyederhanakan hidup agar lebih berkualitas. Singkirkan yang tak perlu, baik barang maupun informasi. Jangan sampai waktu yang harusnya bisa kita produktifkan justru dihabiskan untuk mengurus barang dan informasi yang tidak kita butuhkan dalam hidup. Lalu untuk urusan makanan, yang kita pentingkan gizi, bukan lezatnya. Selezat apapun yang kita makan, bukankah kenikmatan yang kita rasakan hanya saat makanan itu hinggap di lidah? Setelah masuk ke dalam perut, nasib makanan yang enak itu tak ada beda. Maka setiap makan makanan yang mahal, teringat nasihat salah seorang bijak, bagaimana bisa kau menikmati makanan mahalmu, sementara di tempat lain seharga itu sudah bisa membeli makanan untuk puluhan keluarga yang menahan lapar seharian. Untuk urusan pakaian, yang kita prioritaskan fungsi, bukan mewahnya. Semahal apapun merek pakaian yang kita gunakan, bukankah fungsi utama dari pakaian adalah menutup aurat, serta pantas untuk kita kenakan sesuai situasi dan kondisi? Maka alangkah rugi jika kita rela mengeluarkan uang lebih hanya demi membeli gengsi. Untuk urusan rumah, yang kita utamakan nyaman, bukan megahnya. Semegah apapun rumah, jika di dalamnya hanya berisi penghuni yang hatinya sempit, bukankah megahnya rumah menjadi tiada guna? Karena rumah sesungguhnya adalah tempat pulang, yang dirindu bukan megahnya, tapi kehangatan dan sambutan mesra dari keluarga kecil kita. Untuk urusan kendaraan,
Yang kita butuhkan efektif, bukan harganya. Apa guna kendaraan jika mewahnya justru membuat kita selalu takut dan waspada? Apa guna kendaraan mahal jika itu hanya membuat hati tak tenang? Alangkah damainya pribadi yang mencukupkan diri dengan kendaraan seadanya, tetapi efektif untuk menjalani semua aktivitasnya. Untuk urusan pasangan, yang kita butuhkan akhlak, bukan hanya parasnya. Apa yang hendak kita harapkan dari pendamping berparas indah namun hatinya tak seindah tampilan lahirnya? Maka sungguh, yang kita saksikan selama ini, rumah tangga yang dikaruniai kebahagiaan, ternyata adalah mereka yang memiliki pendamping yang akhlaknya indah. Untuk urusan rezeki, yang kita butuhkan barokah, bukan jumlahnya. Banyak orang hartanya berlimpah, tapi jiwanya hampa. Banyak yang penghasilannya puluhan, ratusan, bahkan miliaran, tetapi merasa hidupnya tak bahagia. Banyak yang rekeningnya di atas rata-rata, tetapi tetap tak bisa mencukupi keinginan dan nafsu-nafsunya. Maka benarlah, keberkahan dari rezeki yang kita miliki jauh lebih penting daripada besarnya. Untuk urusan ilmu, yang kita butuhkan manfaat, bukan nilai dan gelarnya. Betapa banyak yang menempuh pendidikan tinggi, tapi targetnya hanya deretan gelar yang tak bisa dibawa mati. Bukankah tak sedikit yang menjadikan gelar akademis sebagai simbol kebanggaan semata, tanpa berpikir besarnya manfaat yang dipersembahkan untuk sesama? Dalam bukunya, Ahmad Rifai Rif'an mengajak pembacanya untuk menyederhanakan hidup agar lebih bahagia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.